Yo yo yo, what's up sobat gabuters, balik neh be aku Mas Pai di channel Mas Pai 03 cuy. Gimana nih? Sehat? Pasti gabut. Gak apa-apa, tetaplah bergabut ria agar hidup Anda berguna dan tidak jadi beban keluarga. Anjay. Oke, kali ini Mas Pai akan membahas sebuah film Jepang yang merupakan live action dari anime yang berjudul Grand Blue. Sebelumnya, untuk kalian para penggemar Kamen Rider pasti tidak asing dengan dua aktor ini, yaitu Ryo Ryusei dan Atsuhiro Inukai. Namun kali ini mereka tidak akan berperan untuk melawan monster, melainkan menjadi mahasiswa baru yang kocak dan nyeleneh cuy. Tapi di film ini tidak hanya sekedar menyelam dan mabuk-mabukan saja. So, gimana kelanjutannya? Langsung saja siapin es teh anget, biskuit Roma yang bikin seret, dan ambil posisi yang PW. Los. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Film diawali dengan seorang cowok bernama Iori yang baru terbangun dari tidurnya. Ia merasa bingung sedang berada di mana. Ketika hendak berdiri, Iori tambah bingung lagi kenapa banyak orang yang mengelilingi dan memfoto-foto dirinya. Dan lucunya, ketika sedang difoto, Iori malah berpose seolah-olah ia telah menjadi artis. Ketika Iori menghadap ke bawah, ia terkejut. Ternyata dirinya telah tidur di kampus dalam keadaan bugil. Lalu ia dikejar-kejar oleh satpam kampus. Iori pun bersembunyi di semak-semak dan ia mencoba menutupi otongnya dengan sehelai daun. Namun hal tersebut tidak berhasil. Entah otongnya yang kegedean atau daunnya yang kekecilan. Emang aneh nih anak. Otong kok ditutupin daun. Kemudian ia mencoba mengingat kembali sebenarnya apa yang telah terjadi padanya. Iori hanya teringat ia telah pergi jauh dari rumahnya menuju sebuah pulau. Lalu ia dijemput pamannya yang bernama Toshio. Iori diajak paman Toshio ke tokonya yang bernama Grand Blue. Setelah sampai di tokonya, ia melihat cewek yang sangat cantik. Setelah sedikit teringat, ia pergi ke lantai 7. Di sana ia bertemu seorang cowok yang bugil juga. Mereka pun berlari bersama sampai akhirnya berhenti di suatu tempat. Lalu mereka berkenalan dan cowok tadi bernama Kohei. Di sana akhirnya mereka menemukan bajunya. Ternyata si Kohei penikmat nekopoy. Ibu. Setelah itu mereka mencoba mengambil bajunya. Ternyata si Kohei sedang mencari suatu grup untuk ikut bergabung. Lalu ia teringat dengan suatu grup penyelam di Grand Blue. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai di dalamnya, mereka langsung disambut dengan jogetan para cowok-cowok bertubuh kekar. Si Kohei dan Iori pun terbawa suasana dan ikutan berjoget. Setelah tersadar, mereka berdua telah berada di suatu kamar dengan menggunakan pakaian. Saking senangnya tidak bugil lagi, Iori pun langsung memeluk si Kohei dan hal tersebut dilihat oleh seorang cewek. Iori tidak mengetahui siapa cewek tersebut. Lalu cewek tersebut mencoba menjelaskan siapa dirinya. Dan akhirnya Iori pun teringat siapa nama cewek tersebut, yaitu Nanaka, anak dari paman Toshio. Iori juga sudah ingat nama cewek yang ditemui sebelumnya, yaitu Chisa, adik dari Nanaka dan teman kecilnya Iori. Tiba-tiba salah satu cowok penjoget memberikan Iori dan Kohei Pocari Sweat.
Ternyata isi dari Pocari Sweat tersebut sudah diganti dengan alkohol yang membuat mereka semua berjoget kembali. Sumpah nggak jelas banget. Kegiatan joget-jogetan tersebut berlangsung hingga malam hari. Iori sebagai anak baru telah memecahkan rekor meminum alkohol terbanyak. Tiba-tiba Jisai datang. Jisai pun kesal melihat teman kecilnya yang sekarang sudah menjadi gila. Ketika Iori hendak menghampiri Jisai, kakinya tersandung oleh Kohei yang sudah tepar. Keesokan harinya, sekumpulan pria penjoget itu memperkenalkan diri. Dua orang ini bernama Shinji, Ryuji, dan kumpulan tersebut bernama Big Abu. Big Abu juga menjelaskan apa yang telah terjadi pada Iori dan Kohei sebelumnya. Ternyata, kedatangan pertama Iori dan Kohei langsung diajak berjoget dan mabuk-mabukan. Lalu si Kohei dan Iori pun tepar dan Big Abu membawa mereka berdua ke kampus. Tujuan dari Big Abu agar si Kohei dan Iori tidak telat dalam mengikuti pembelajaran di kampus. Ya iya sih nggak telat, tapi nggak telanjang juga Bambang. Big Abu juga memberitahu fakta menarik bahwa Nanaka adalah cewek lesbi dan dia suka kepada adiknya sendiri yaitu Chisa. Emang udah gila nih cewek. Scene berganti ketika Iori dan Kohei yang hendak pergi dari pulau ini. Mereka merasa kehidupan di sini tidak sesuai dengan ekspektasinya, yaitu hidup dikelilingi dengan banyak gadis. Sesampainya di pelabuhan, mereka tidak diizinkan untuk pulang dikarenakan pengurus pelabuhan tersebut adalah senior Big Abu. Lalu datanglah paman Toshio dan dia bilang, Vamos! 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 Setelah kejadian tadi, Iori dan Kohei pun diajak Big Abu untuk belajar diving menggunakan alat dari paman Toshio. Di sana mereka diajarin bagaimana cara menyelam, cara bernafas di dalam air dan lain-lain. Seharian mereka belajar, akhirnya bisa menyelam juga. Scene berganti di pagi hari ketika Iori terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan seorang cewek yang sudah berbaring di sampingnya. Lalu Iori langsung turun ke bawah dan menanyakan siapa cewek tersebut. Dan cewek tersebut bernama Azusa, anggota dari Big Abu juga. Seketika Azusa bilang kepada Iori bahwa kapan-kapan ia ingin mengajak Iori melakukan mantap-mantap bersama. Iori pun hanya terdiam tak berkutik. Siang harinya, Iori, Kohei, dan yang lainnya pergi ke mall untuk membeli peralatan diving. Di sana, Iori melihat alat-alat diving yang keren. Lalu Shinji bilang bahwa Iori harus membelinya dengan uangnya sendiri. Karena tidak punya uang, Iori pun bingung harus bagaimana. Akhirnya Shinji menyarankan agar Iori mengikuti kontes Abang None karena hadiahnya cukup besar. Tapi Iori malah menyuruh si Kohei agar mengikuti kontes tersebut. Lalu Iori dan Kohei meminta Chisa untuk menjadi nonenya. Namun ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Chisa. Di malam harinya, Azusa dan Nanaka bertanya kepada Chisa kenapa tidak mau mengikuti kontes tersebut. Chisa pun bilang bahwa dirinya malu. Lalu Azusa dan Nanaka mencoba membujuk Chisa agar mau mengikuti kontes tersebut. Setelah berpikir panjang, akhirnya Chisa pun mau. Iori dan yang lainnya termasuk si Azusa merayakannya dengan joget-jogetan. Singkat cerita, kontes pun tiba. Kontes diawali dengan kontestan cewek dari grup Tinkerbell yang bernama Aina. Ia masuk grup Tinkerbell karena anggotanya ganteng-ganteng. Dan Aina mengikuti kontes tersebut disuruh oleh ketuanya yaitu Kudo.
yang hanya ingin mempermainkan Aina dan berniat untuk mempermalukannya di depan banyak orang. Kontes pun dilanjutkan dengan peserta kedua yaitu Chisa. Ketika masuk, wajah Chisa terlihat marah. Hal tersebut membuat anggota Pick Abu bingung. Tiba-tiba Iori teringat dengan air yang diminum Chisa. Ternyata air yang diminum Chisa adalah alkohol yang membuat Chisa mabuk. Chisa yang dalam keadaan mabuk menjadi tak terkontrol dan ia langsung maju ke depan memukuli penonton satu persatu. Singkat cerita, di belakang panggung, Iori dan Kohei bertemu Aina yang sedang stres karena dipermalukan oleh grupnya sendiri. Iori dan Kohei merasa kasihan, lalu mereka berdua ingin membalaskan dendam Aina dengan mempermalukan si kudu. Tiba saatnya si Kohei tampil. Tanpa basa-basi, ia langsung menghampiri Azusa dan menembaknya. Si kudu yang melihatnya merasa tersaingi dan ia juga ikut menembak Azusa. Azusa pun memilih kudu, tapi ternyata si kudu telah diprank oleh Iori. Lalu Iori dan yang lainnya mempermalukan kudu di depan banyak orang. Aina yang melihatnya merasa senang karena dendamnya telah terbalaskan. Tak disangka, kontes tersebut dimenangkan oleh Kohei dan Chisa. Ternyata penonton yang sudah dipukuli Chisa tadi adalah seorang masokis. Masokis sendiri adalah kelainan seksual ketika seseorang merasa nyaman dan puas ketika dirinya disakiti atau dilecehkan pasangannya. Goblok! Dan akhirnya si Kohei dan Iori dibelikan peralatan diving dengan uang hasil kemenangan kontes kemarin. Tiba-tiba Azusa datang dan dia bilang bahwa ada seorang cewek yang mau masuk Pick Abu. Lalu Iori menanyakan nama cewek tersebut. Cewek tersebut pun menjawab. Yoshiwara Aina. Ternyata cewek tersebut adalah cewek yang dibully di kontes kemarin. Ini nih, deril mantan dibuang menjadi emas. Si kudo pun menangis melihat ini. Dan akhirnya Aina pun telah resmi bergabung. Yokoso, Pick Abu! Setelah bergabung, Aina tidak mengetahui bahwa semua cowok yang ada di Pick Abu adalah cowok-cowok bejat. Lalu Aina merasa masa mudanya menjadi suram dan ia menyesali perbuatannya. Setelah mendapatkan alat diving, Iori, Kohei, dan Aina berlatih menyelam. Singkat cerita, setelah bisa menyelam dengan baik, mereka bertiga mendapatkan lisensi menyelam. Scene berganti ketika Iori dan Kohei sedang berada di atap toko. Mereka sedang merencanakan usaha sebelumnya yang gagal, yaitu pergi dari pulau ini. Tapi rencana mereka kali ini berbeda dari sebelumnya, yaitu kabur dari pulau ini dengan cara diving. Esok pagi pun tiba, ketika yang lain sedang tertidur, Iori dan Kohei langsung berjalan menuju tepi laut. Sebelum terjun menyelam, mereka mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas apa yang telah dilalui bersama. Mereka berdua pun menyelam melewati indahnya alam bawah laut tanpa diketahui siapapun. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu Chisa yang sedang menyelam juga. Sontak Iori dan Kohei pun kaget. Lalu Chisa mengajak Iori dan Kohei untuk melihat terumbu karang yang besar dan indah. Sesampainya di sana, Iori dan Kohei pun bahagia melihat betapa indahnya terumbu karang tersebut. Lalu tiba-tiba anggota dari Pick Abu yang lainnya datang untuk ikut menyelam bersama. Ternyata ketika Iori dan Kohei sedang berjalan, beberapa orang melihat mereka yang akan menyelam. Lalu orang yang melihatnya tersebut langsung melaporkannya ke Paman Toshio. Seketika Paman Toshio memberitahu ke semua anggota Pick Abu yang lagi tidur. Dan mereka semua pun terbangun lalu menyusul Iori dan Kohei. Kemudian diperlihatkan scene di mana semua anggota Pick Abu sedang mendengarkan ucapan dari Iori dan Kohei tadi.
Semua anggota Pick Up Boo pun merasa terharu mendengar ucapan mereka berdua. Setelah selesai menyelam, Chisa bertanya kepada Iori dan Kohei tentang terumbu karang yang dilihatnya tadi. Kohei pun bilang bahwa itu hal yang sangat amazing. Dan film pun ditutup dengan Vamos! Bebe, alam bola cok. Oke, segitu dulu video dari Mas Pai. Jadi kesimpulannya menurut aku sih film ini sangat-sangat menghibur sekali cuy. Jadi tonton filmnya langsung saja ya cuy, daripada nonton di sini ya kan, sangat gak famous sekali. Jika kalian suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys. See you in the next video, bye bye.